Assalamualaikum Sobat Naro, apa kabarmu? Saya berharap kita semua baik ya. Kembali lagi dengan Bang Kotan di sini. Jika sobat baru pertama kali mengunjungi ini, boleh bantu subscribe channel ini. Meskipun kadang senggolan, gesekan, bahkan benturan kerap terjadi di antara kita sobat Kristen maupun Muslim. Tetapi tidak dipungkiri, kita adalah saudara kandung dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, yang juga merupakan ciptaan Allah. Karena itu, Sobat Naro ingin memberikan 3 hal yang membuat Kristen dan Islam dapat saling bersilaturahmi. Tentu saja kita akan mengambil jembatannya melalui sabda Allah. Yang pertama, Huwallahu Ahad, atau Dia yang Maha Esa. Tentu yang dimaksud bukanlah esa seperti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Artinya Allah itu didefinisikan dengan jumlah matematis 1. Tidak, dalam Taurat, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, mengatakannya begini. Al-Rabi al-Huna Rabawa Ahad, yang artinya, Tuhan itu nama Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi hal yang sama seperti yang dikatakan Allah di dalam Perjanjian Lama. Meski dalam Quran nama ilahnya tidak disebut sebagai Tuhan, tetapi kedua agama ini meyakini Allah yang Esa. Masalah bagaimana kedua agama ini memandang istilah Esa atau Ahad itu, maka kembali kepada kacamata masing-masing. Misalnya, Kristen memandang bahwa keesaan Allah itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa sementara Raja atau Nabi Daud sedang dipenuhi Roh Kudus, Allah dipuji olehnya, sebagai yang dipanggil, Tuhan dan Tuan. Di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan konsep keesaan Allah kepada para Yudaisme yang juga memiliki konsep ketauhidan seperti Islam. Sehingga, mereka jelas tidak dapat mengerti dan menerima dengan mudah mengenai konsep 3 pribadi yang ada dalam Allah, yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus dan bahkan oleh Raja atau Nabi Daud. Atau ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid, untuk membaptis orang-orang dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Artinya, keesaan dalam Kristen dipandang dalam ketiga pribadi. Tidak hanya berhenti di frasa Allah itu satu saja. Karena itu, kami yakin seharusnya kata esa juga dimengerti luas oleh sobat Muslim. Hal yang kedua yang dapat membuat kita saling bersilaturahmi, adalah sabda Allah yang mengatakan bahwa la ilaha illallah, atau tiada ilah selain Allah. Tuhan yang dikenal oleh Kristen adalah Tuhan yang menghapuskan dosa manusia dan Tuhan yang menebus dosa umatnya, seperti di zaman Nabi Yesaya. Namun Alkitab juga mencatat di dalam Yesaya 45, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah, dan tiada Tuhan selain Aku. Meski dalam Quran ilahnya tidak dipandang sebagai ilah yang menebus dosa-dosa umatnya, karena bagi Muslim, dosa adalah ditanggung masing-masing, namun Islam juga mengakui ilahnya sebagai satu-satunya yang harus disembah semua makhluk. Meskipun Kristen mempercayai bahwa Allah menebus dosa umat Israel, dan memanggil mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tidak membawa bangsa Arab untuk keluar dari perbudakan jahiliyah. Namun Kristen juga mempercayai Allah yang Esa itu juga dapat memanggil siapapun dari agama apapun, melalui penebusan bangsa Israel dan penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Hal terakhir yang menjadi tali silaturahmi kita, adalah kata sirat atau torik, yang artinya jalan atau jalur. Di dalam Quran banyak dicatat mengenai Sirotol Mustaqim atau jalan yang lurus, dikaitkan dengan jembatan menuju surga, atau pengetahuan, ilmu menuju surga. Pun demikian di dalam Alkitab Kristen,
Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa Dia adalah Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan Sang Hidup. Tidak ada jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Bapa di surga, jika tidak melalui dirinya sebagai Kristus atau Mesias itu. Pun dengan Islam yang juga secara khusus di dalam kisah Isa Al-Masih, juga mengisyaratkan bahwa pengetahuan dan keimanan kepada Isa Al-Masih atau Yesus adalah jalan yang lurus. Sobat Naro, apapun agama kita tidak bisa berdebat untuk saling memaksakan kepercayaan kita kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sebaliknya, marilah kita berdiskusi untuk menghasilkan buah yang manis yang dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua umat di bumi ini. Jika melalui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, semua manusia dapat merasakan kebermanfaatannya, maka sebagai orang-orang yang mengimaninya, mari kita juga meneladaninya. Kiranya kita semua saling bertoleransi, saling mengasihi, bahkan saling mengasuhi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.